tajuk utama, Laut yang Menyatukan. Deklarasi Juanda yang tercetus pada tanggal 13 Desember 1957 ini adalah sebuah revolusi paradigma tentang laut dalam sejarah Indonesia yang semula dipandang memisahkan pulau-pulau di Nusantara berubah menjadi unsur utama yang menyatukan atau menghubungkan ribuan pulau di Nusantara. Urgensi peristiwa ini, Deklarasi Juanda, itu sama pentingnya dengan dua peristiwa lain dalam sejarah Indonesia. Yang pertama, Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kata Hasim Jalal yang dikutip oleh A.B. Lapian dalam satu artikelnya di tahun 2007. Mengapa tiga peristiwa itu sama penting? Mari kita lihat urgensinya di dalam konteks sejarah Indonesia. Peristiwa pertama adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ini adalah salah satu pernyataan sikap dari para pemuda pada masa itu untuk bertanah air satu, yakni Indonesia. Hari demi hari, perjuangan demi perjuangan telah dilakukan oleh para pemuda dan elemen bangsa. Pada akhirnya, sampailah kita kepada gerbang kemerdekaan yang kita kenal dengan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Ini adalah suatu pernyataan lahirnya sebuah bangsa, sebagaimana pernah dinyatakan oleh para pemuda di tahun 1928. Perjalanan sejarah bangsa dalam kaitan dengan dinamika dan keutuhan wilayah negara sampailah pada satu peristiwa penting di tahun 1957 yang kita kenal dengan Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember. Peristiwa ini sangat penting melengkapi dua peristiwa sebelumnya yang tadi saya jelaskan. Pada peristiwa ini kita menemukan bagaimana deklarasi tentang perairan Indonesia dengan luas laut teritorial 12 mil laut dari pulau-pulau terdepan. Peristiwa ini melandasi lahirnya konsepsi wawasan Nusantara dan ini menunjukkan wujud dari Sumpah Pemuda bertanah air satu secara lengkap dan utuh. Sebagai sebuah perubahan paradigma yang sangat besar dalam sejarah Indonesia, kita bertitik tolak pada satu landasan hukum mengenai wilayah teritorial Indonesia yang pernah dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda, yakni Ordonansi Maritim 1939. Dalam ordonansi ini disebutkan bahwa laut teritorial kita itu meliputi 3 mil laut dari garis pangkal pulau-pulau terluar. Apa implikasinya dengan ordonansi ini? Yang pertama, tercipta kantong-kantong laut bebas di antara pulau-pulau. Selat Makassar, Laut Jawa, Laut Banda, Laut Flores, dan yang lain. Karena jarak antar satu pulau dengan pulau lain di antara sistem laut yang saya terangkan tadi itu melampaui 3 mil. Dengan kata lain,
lebih dari 3 mil dari garis pangkal itu merupakan laut bebas, di mana semua bangsa dapat memanfaatkan alur pelayaran itu, baik untuk kepentingan ekonomi maupun juga kepentingan politiknya. Implikasi yang kedua dari Ordonansi Maritim 1939 ini, laut dipandang sebagai pemisah antara satu pulau dengan pulau yang lain. Dan implikasi lain dari ordonansi ini, tampaknya bila ini terus digunakan, maka konsepsi ini lebih tepat untuk sebuah konsep negara federal atau negara-negara bagian, karena tidak selaras dengan konsep negara kesatuan yang dianut oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Dari konsepsi tadi, kita bisa memahami bahwa laut dalam batas itu merupakan pemisah. Nah, lahirnya Deklarasi Juanda di tanggal 13 Desember 1957 itu merupakan satu langkah yang sangat maju, yang mengubah paradigma dari laut yang memisahkan menjadi laut yang menyatukan. Dengan konsepsi yang baru ini, cara pandang pun berubah. Bukan lagi kumpulan pulau dengan lautannya sendiri atau 3 mil laut dari garis pangkal, melainkan suatu kesatuan yang utuh dari pulau-pulau dan lautnya. Cara pandang yang terakhir ini sangat relevan dengan konsepsi negara kesatuan. Dengan Deklarasi Juanda, maka tidak ada lagi laut bebas di antara pulau-pulau di Indonesia. Inilah yang saya katakan sebagai satu revolusi paradigma tentang laut, dari pemisah menjadi penghubung. Deklarasi Juanda di tanggal 13 Desember 1957, pada intinya kalau kita baca teksnya, disebutkan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Republik Indonesia. Dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada negara Republik Indonesia. Dalam deklarasi itu pun jelas dikemukakan bahwa penentuan batas laut teritorial itu sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar dari pulau-pulau negara Republik Indonesia yang akan diatur dengan undang-undang. Disinilah letak perubahan yang substansial itu, bahwa batas laut teritorial tidak lagi 3 mil laut, melainkan bertambah menjadi 12 mil laut. Yang implikasinya konsepsi atau ruang negara kita yang terdiri atas lautan dan pulau-pulau itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Dan ini menjadi sangat penting di dalam mewujudkan konsep negara kesatuan. Lahirnya Deklarasi Juanda di tahun 1957
ini sebetulnya bukanlah satu rangkaian peristiwa tunggal, tetapi ada konteks, ada situasi umum yang perlu kita pahami sampai pada lahirnya deklarasi ini. Tahun 57 dalam sejarah Indonesia, dalam pengalaman beberapa daerah di wilayah ini, boleh kita katakan sebagai tahun yang gawat, tahun penuh dengan pergolakan di tanah air. Dan ada sejumlah peristiwa-peristiwa penting di tahun 57 ini. Kalau boleh saya sebutkan secara kronologis, beberapa di antaranya adalah lahirnya konsepsi presiden di tanggal 21 Februari yang menandai lahirnya era demokrasi terpimpin yang nantinya didekretkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Embrionya sudah diletakkan oleh Bung Karno pada tanggal 21 Februari 1957. Konsepsi ini sebetulnya adalah tanda kematian dari era parlementer yang pernah kita kenal dalam sejarah Indonesia. Lalu peristiwa penting yang kedua, dan yang terjadi di belahan timur Nusantara, yang juga sangat penting berkaitan dengan upaya dari daerah untuk membangun 2 Maret 1957, kita mengenal proklamasi Permesta yang dilakukan oleh sejumlah tokoh-tokoh daerah di dalam rangka untuk membangun daerah dengan berbagai perspektif, dengan tujuan bagaimana memajukan bangsa. Di tingkat pusat, kita juga mengenal ada satu peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 November 1957. Terjadi di Jalan Cikini, di sebuah perguruan. Peristiwa Cikini adalah satu rangkaian adanya suatu rencana pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Terjadi di tahun 57. Peristiwa lain dalam kaitan dengan pemerintah atau Belanda. Tanggal 3 Desember terjadi pemogokan buruh di sejumlah perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Jadi ada satu irama bagaimana nasionalisme itu menjiwai pergerakan perubahan yang nantinya akan mempengaruhi peristiwa-peristiwa selanjutnya. Dalam bulan Desember ini pula lah, tepatnya pada tanggal 3 Desember, lahir deklarasi Juanda. Kalau kita tengok sejarah di daerah, secara khusus di daerah Mandar, tahun 57 ini merupakan tahun kelam. Tahun ketika bumi Mandar dibumi hanguskan akibat pergolakan politik di daerah pada masa itu. Peristiwa DITE di Mandar. Peristiwa lain yang juga tidak kalah pentingnya pada tahun ini adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia. Jadi ini merupakan satu tonggak penting bagaimana nasionalisme menjiwai gerakan perubahan. Bagaimana pergolakan-pergolakan daerah terjadi antara lain dalam rangka untuk membangun daerah. Kendati pun dilihat oleh pusat sebagai satu gerakan pembangkangan. Pucuk pimpinan pun mengambil langkah untuk segera mengakhiri pertentangan-pertentangan dengan
mencetuskan konsepsi presiden sebagai embrio lahirnya demokrasi terpimpin. Era ini 57 memang adalah era yang penuh dengan pergolakan, baik di tingkat daerah maupun juga di tingkat pusat. Di Sulawesi Selatan masih berlangsung dan mencapai puncak pergerakan gerakan DITII yang meliputi seluruh wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat dalam pengertian hari ini, yang dahulu semuanya adalah Sulawesi Selatan. Jadi itulah konteks yang melahirkan deklarasi Juanda. Lalu apa yang dilakukan oleh para pendiri bangsa setelah deklarasi ini dicetuskan? Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 atau Peraturan Pemerintah tahun 1960 tentang perairan Indonesia untuk meneguhkan kembali konsepsi atau isi deklarasi Juanda terkait batas laut teritorial sejauh 12 mil laut. Lebih lanjut pada tahun 1969, tepatnya pada tanggal 7 Februari, pemerintah mengeluarkan pengumuman tentang landas kontinental Indonesia. Semua itu untuk melengkapi, untuk memperkokoh status hukum deklarasi Juanda. Tampaknya upaya untuk mewujudkan negara maritim dengan konsepsi deklarasi Juanda ini tidak cukup hanya dilakukan sepihak di dalam negeri. Butuh pengakuan dunia internasional. Sejak tahun 57, gagasan mengenai konsepsi wawasan Nusantara dari deklarasi Juanda ini telah diperjuangkan oleh para tokoh-tokoh bangsa. Puncaknya pada tahun 1982 ketika konferensi hukum laut. Pada saat itulah deklarasi Juanda diterima secara internasional dalam konferensi yang kita kenal dengan UNCLOS. Ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa. Bagaimana pandangan anak bangsa mengenai wilayahnya sebagai satu negara kesatuan antara lautan dan daratan diperjuangkan secara diplomatik dan mendapatkan pengakuan internasional. Tidak heran 3 tahun sesudah konferensi hukum laut internasional itu, pemerintah kemudian mengukuhkan hasil konferensi itu melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Apa yang dapat kita peroleh dari rangkaian kisah tadi? Sebetulnya tidak mudah untuk mewujudkan negara maritim dalam konsepsi, dalam perspektif hukumnya. Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 itu menjadi tonggak lahirnya konsepsi Nusantara. Karena penting dan karena pandangan ini menjiwai sistem politik dan kesatuan pandangan masyarakat mengenai wilayah negaranya, maka pemerintah memandang peristiwa deklarasi itu sebagai bagian penting yang perlu diingat, yang perannya, posisinya sama pentingnya dengan dua peristiwa yang lain dalam sejarah Indonesia, Sumpah Pemuda di tahun 28 dan proklamasi di tahun 45. Karena itu, pada tanggal 13 Desember 1999, pemerintah mencanangkan Hari Nusantara. Dengan kata lain, Hari Deklarasi Juanda. Untuk itu, melalui keputusan Presiden nomor 126 tahun 2001
pemerintah menetapkan Hari Nusantara 13 Desember sebagai hari perayaan nasional.